manusia itu mempunyai kecenderungan untuk meniru hal-hal yang terjadi di sekeliling mereka. Di dunia psikologi ada sebuah istilah yang disebut dengan behavior contagion atau penularan perilaku. Saya menemukan artikel. Di artikel ini dikatakan ada 7 perilaku manusia yang ada di sekeliling kita yang sangat mudah ditularkan kepada satu dengan yang lain. Yang pertama ini yang disebut dengan risk taking, saudara, mengambil resiko. Ternyata kebiasaan ini menular dengan orang-orang di sekeliling Anda. Makanya kalau Anda punya anak, terutama anak remaja, Anda paling takut kalau mereka salah pergaulan. Ya kan? Ada hal-hal yang mereka belum tentu berani melakukan sendirian, tapi kalau mereka lagi rame-rame, mereka jadi berani. Anda mengerti maksud saya? Ya, bahkan menurut The Institute of Technology di California, saudara, mereka berkata dan mereka mengobservasi, mereka melihat ada orang mengambil resiko. Kalau kita melihat orang mengambil resiko dalam soal keuangan, kita cenderung mengikuti mereka. Makanya nggak heran, ada banyak yang ketipu dengan investasi yang bohong-bohongan, saudara. Kebiasaan kita dalam gambling itu juga dapat tertular satu dengan yang lain, berjudi dan sebagainya. And the people who are operating, will you please following, please. Yang kedua, saudara, kebiasaan yang manusia yang gampang tertular adalah yawning, menguap, saudara. Anda tahu maksud saya? Ya, bahkan diperkirakan katanya bahwa anjing kita bisa ikut-ikutan menguap ketika mereka melihat tuannya menguap. Tapi positifnya menguap itu kalau kita sampai niru orang menguap itu katanya tanda kita berempati dengan orang lain. Kebiasaan yang ketiga adalah ketawa. Otak manusia kalau dengar suara ketawa secara otomatis ingin ikutan ketawa. Bahkan menurut penelitian, walaupun Anda nggak tahu ceritanya, apa yang lagi diceritain nih sama orang nih. Tapi kalau ada orang lain ketawa, kita pingin ikutan ketawa. Kebiasaan berikutnya adalah tersenyum. Ada istilah yang berkata gini, ketika Anda tersenyum, dunia akan tersenyum bersama dengan Anda. Anda boleh catat buat kartu Valentine istri Anda nanti tahun depan, saudara. Yang kelima adalah cemberut. Apa ya bahasa Inggrisnya ya? I forgot. Frowning ya. Sama seperti tersenyum, insting kita juga meniru ketika orang lain cemberut. Yang keenam, Anda perhatikan baik-baik, menurut University of Florida, Universitas dari Florida, ini yang gampang meniru, tertular, saudara. Yaitu our rudeness in the workplace. Judesnya kita di tempat kerja, perilaku kasar kita di tempat kerja, orang-orang sekarang bilangnya juteknya kita di tempat kerja, itu menular. Bahkan diperkirakan ketika seseorang pernah mengalami itu, waktu dia keluar dari tempat kerjaan, pergi ke tempat kerjaan yang lain, mereka akan melakukan hal itu. Yang terakhir, yang gampang menular, ada shivering atau menggigil. Ketika kita lihat orang lain menggigil, kedinginan, kita bisa ikut-ikutan, saudara. Hari ini saya ingin memberikan pesan, kalau Anda sudah beberapa tahun mungkin atau sekian lama di gereja ini bukanlah pesan yang baru untuk kita semua. Saya pernah mengkhotbahkan ini, saya sering mengkhotbahkan ini, dan saya ingat kenapa saya mengkhotbahkan ini. Waktu di tengah-tengah pandemi saya mengkhotbahkan ini. Sekitar 1-2 tahun lalu ketika orang-orang mengalami banyak pergumulan, di komunitas kita mengalami pergumulan, saya mengkhotbahkan ini. Hari ini saya merasa disense atau saya nggak terlalu sakti sih, saudara. Kalau misalnya Anda pernah dengar pendeta yang sebelum mau naik ke mimbar terus tiba-tiba Tuhan berbicara untuk khotbah yang lain, saya belum nyampe ke situ, saudara. Ya, belum sesakti itu, saudara. Padahal saya udah khotbah 15 tahun. Kalau saya ingatnya Jumat malam, Sabtu pagi saya merasa saya mau ganti apa yang mau dikhotbahkan. Hari ini, saudara, saya nggak tahu apakah Anda menyadari ini atau enggak. Ada satu hal lain, bukan satu hal lain, ada satu lagi hal yang mudah menular. Ini yang namanya fear.
atau ketakutan. Ada yang masih ingat? By the way, Anda setuju kalau ketakutan itu menular? Iya sih. Anda masih ingat waktu masa-masa pandemi, saudara? Saya nggak tahu nih di Indonesia, tapi di Amerika, ketika orang lain panik, kita ikut-ikutan panik. Makanya di supermarket, tisu, toilet paper, air, apa semua kosong. Ya kan? Kalau ada yang masih ingat, buat yang tinggal di Philadelphia, bulan Maret tahun 2023, hari Minggu kita semua dapat SMS. Air ya, masih ingat ya? Dikatakan bahwa pusat dari di mana air yang mengalir ke rumah-rumah kita, itu katanya pusatnya kemungkinan akan terkontaminasi. Masih kemungkinan. Apa yang terjadi, saudara? Kita semua panik. Ya kan, beli air begitu banyak, bahkan ketika corner store atau toko kecil yang di warung di rumah-rumah kita, mereka jual air $10 satu case, saudara, kita tetap beli. Karena kita panik. Saya nggak tahu apakah Anda juga melakukan ini. Yang paling recent, yang paling baru adalah ketika kita mendengar ada pegawai-pegawai yang bekerja di pelabuhan, mereka mogok. Anda dengar berita itu? Ya kan? Ketika mereka melakukan strike, mogok, kita panik, saudara. Kita beli air, kita belanja untuk ini. Kepanikan atau ketakutan itu menular. Mungkin akhir-akhir ini saya mendapatkan sense bahwa kita sudah mulai cukup panik lagi. Kita mulai cukup gelisah lagi. Mungkin Anda mendengar bahwa akan ada hukum yang berubah. Ya, mungkin Anda mendengar bahwa ada kebijakan-kebijakan imigrasi yang berubah sehingga menimbulkan kepanikan. Saya berdoa gini, saudara, kalau Anda panik dan takut, saya berdoa hari ini Anda akan dikuatkan. Kalau hari ini Anda merasa tenang karena Anda beres semua urusan surat-surat, dokumentasi dan sebagainya, saya berdoa Anda akan menjadi suara-suara yang membawa pengharapan. Bukan ikut-ikutan nakutin, bahkan menjadi suara-suara yang membawa damai dalam kehidupan teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang khawatir. Dan by the way, saya percaya selain dari ketakutan, satu lagi yang menular adalah yang disebut dengan hope atau pengharapan. Anda setuju? Ketika Anda dan saya punya sikap yang penuh dengan pengharapan, kita bisa merasakan dunia di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita jadi lebih optimis juga, jadi punya pengharapan juga. Ketika Anda dan saya lebih percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik dan lebih penuh pengharapan, maka sekeliling kita pun akan menjadi seperti itu, saudara. Saya ingin ajak Anda ke bagian ini dalam Alkitab Anda. Ada kitab di Perjanjian Baru yang namanya kitab Ibrani, the Book of Hebrew. Tema dari kitab ini adalah untuk menguatkan para orang-orang Kristen, pengikut Yesus yang pada waktu itu mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Jadi karena mereka percaya kepada Kristus, karena mereka mengikuti Kristus, mereka dianiaya dan mereka dikejar-kejar. Dan orang-orang yang di dalam pelarian ini, saudara, kita lagi coba semangatkan mereka. Penulis dari kitab Ibrani ini sedang mencoba untuk menyemangati mereka. Kalau Anda baca kitab Ibrani, makanya saudara, di awal-awal kitab Ibrani, mereka coba meyakinkan kepada para pembacanya, orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Penulis ini menjelaskan tentang ketuhanan dari Yesus. Dan dia ingin meyakinkan pembacanya bahwa kita bisa bergantung kepada Yesus. Kita bisa bersandar kepada Yesus. Kita bisa punya confidence dan keyakinan kepada Yesus. Kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Yesus, saudara. Ada satu kutipan dari kitab Ibrani yang saya ingin bacakan kepada Anda. Tepatnya di pasal ke-6 ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bahasa Indonesia masa kini katakan gini. Anda mungkin bantu saya bersama-sama nih. Kita baca 1, 2, 3. Harapan kita berikutnya, ada lagi sambungannya. Daging hidup kita. Nggak ada saudara sambungannya, saudara.
Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat kuat dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Penulis dari kitab Ibrani ini berkata, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita nggak akan rugi kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Yesus. Karena harapan kita di dalam Yesus itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam. Dan Yesus merupakan pegangan yang sangat kuat dan aman bagi hidup kita. Yang percaya katakan? Amin. Siapa di sini yang pernah melihat jangkar kapal? Anda pernah melihat jangkar kapal? Saya mau pilih anak muda di sini. Boleh ditampilkan berikutnya. Anak muda ini tahu gak? Pernah ini film apa tahu gak? Ya, dibilangin, saudara. Yang ngomong ketahuan umurnya nih, ya kan? Mungkin gambar jangkar satu-satunya yang Anda pernah lihat adalah di tatonya Popeye, saudara. Tapi jangkar kapal yang biasa umumnya seperti ini, saudara. Ini ukurannya biasa lah. Anda tahu bahwa perahu yang terbesar ini disebut dengan Seawise Giant. Itu panjangnya sekitar 450 meter, hampir setengah kilo, saudara. Jadi kalau Anda jalan dari ujung ke ujung, buat apalagi kita yang gak suka olahraga, itu capek, saudara. Setengah kilo. Ini perbandingannya dengan kapal biasa. Seawise Giant. Anda mau tahu bahwa kapal sebesar ini, by the way kalau Anda berdiri ini kapal, itu tingginya sama dengan Empire State Building yang ada di New York. That's how big ini begitu besar. Anda mau tahu kapal yang sebesar ini, Anda mau lihat jangkarnya seperti apa? Ini jangkarnya, saudara. Itu ada perbandingannya orang sekecil itu. Terkadang kita nggak tahu seberapa penting jangkar itu sampai kita memerlukannya. Benar ya, saudara ya? Terkadang dalam hidup ini kita kurang menghargai sesuatu sampai kita benar-benar membutuhkannya. Hari ini kalau Anda masih ingat zaman dulu pandemi, saudara. Kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa ngumpul kayak gini. Biasa kita ibadah ya, kalau lagi nggak males dateng, ya kan? Kalau lagi males ya dari rumah dulu lah atau apa, saudara. Tapi tiba-tiba itu diambil dari kita. Kita salaman, kita ngobrol, kita berpelukan. Tiba-tiba semua itu diambil dari kita. Hal-hal yang tadinya kita kurang menghargai, saudara. Demikian juga dengan jangkar. Terkadang kita nggak tahu betapa pentingnya jangkar itu untuk perahu sampai kita benar-benar membutuhkannya. Kalau kita pikir-pikir, saudara, kita sedang ada di dalam perahu dan ada angin besar dan badai besar yang datang. Sebenarnya nggak banyak yang kita bisa lakukan. Kecuali kita berdoa dan berharap bahwa jangkar yang kita punya itu akan cukup kuat untuk menghadapi badai yang datang. Saya terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Anda dan saya dihadapi dengan badai yang besar, disinilah Anda akan menemukan jawabannya. Apakah selama ini yang Anda jadikan jangkar dalam hidup Anda itu cukup kuat atau enggak? Siapa pertanyaannya? Atau apa yang Anda jadikan jangkar dalam hidup ini? Siapa atau apa yang selama ini yang Anda pikir cukup kuat untuk Anda jadikan jangkar dalam hidup Anda dan saya? Mungkin pencapaian-pencapaian kita kah? Mungkin kekayaan-kekayaan kita kah? Prestasi kita kah? Kepintaran kita kah? Kedudukan dan posisi kita? Ketika badai besar itu datang, permasalahan besar itu datang, ketika krisis itu datang, saudara, apakah jangkar yang Anda pegangin selama ini atau jangkar yang Anda gunakan selama ini cukup kuat? Anda masih bersama dengan saya? Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kita aman, saudara. Kita tinggal di negara yang luar biasa. Jangkar kita adalah negara ini yang begitu luar biasa. Jangkar kita adalah perekonomian negara ini yang luar biasa. Di Alkitab, saudara, dibilang bahwa segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Saudara. Harapan kita seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan kita di dalam Yesus. Seorang pastor yang bernama Rick Warren,
Dia bilang gini, ada 4 hal yang Anda perlu ketahui tentang krisis. Number 1, crisis is inevitable. Krisis itu Anda nggak bisa hindari. Pertanyaannya bukan apakah Anda akan mengalami krisis, saudara. Pertanyaannya adalah kapan Anda akan mengalami krisis. Nggak ada yang bisa menghindari krisis. Yesus udah janjiin malah, di dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan. Tapi teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia, Yesus bilang. Jadi semua dari kita akan mengalami krisis, karena crisis is inevitable. Kita nggak bisa hindari. Yang kedua, saudara, krisis itu variable. Krisis itu datangnya beraneka ragam. Ya kan, bermacam-macam. Ada yang bentuk kehilangan pekerjaan, ada yang keuangan, saudara, ada yang tragedi, kematian, sakit penyakit, bentuknya pandemi, saudara, bentuknya soal imigrasi, pokoknya bermacam-macam datangnya. Yang ketiga, crisis is impartial. Krisis itu nggak pilih kasih. Anda mau orang Amerika, Anda mau orang Indonesia, Anda mau orang Surabaya, Anda mau orang Jakarta, Anda mau orang Sulawesi. Krisis is impartial, nggak pilih kasih. Orang Asia, orang Eropa, semua akan mengalami. Yang keempat, crisis is unpredictable. Krisis itu nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi. Prediksi? Nggak ada yang tahu ya, saya doang yang suka nonton. Beneran nggak ada yang tahu tim prediksi? Tahu ya? Dijawab dong kalau tahu dong. Prediksi? Ya, siapa tuh yang jawab tuh? Nggak ada yang tahu apaan tuh katanya. Krisis nggak bisa diprediksi. Hari ini semua baik-baik, tiba-tiba sesuatu berubah dan menjadi tidak baik-baik. Hari ini Anda tenang, tiba-tiba ada kebijakan, ada hukum, ada sesuatu yang berubah. Hari ini Anda tenang-tenang dengan pekerjaan Anda, tiba-tiba ada situasi yang berubah di tempat. Nggak bisa diprediksi. Sekali lagi pertanyaan untuk kita semua. Ketika badai datang, ketika krisis itu datang, apa atau siapa yang menjadi jangkar dan pegangan Anda? Jangkar dan pegangan Anda, saudara, apakah itu aman dan kuat untuk menghadapi badai? Hari ini saya mau ingatkan kepada Anda. Kita punya Tuhan yang namanya Yesus, yang kita bisa jadikan jangkar yang kuat. Amin, saudara. Kita bisa jadikan dia sumber pengharapan yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan. Pengharapan kita di dalam Yesus adalah jangkar yang kuat dan yang aman yang bisa menjadi pegangan kita semua. Apapun situasi perekonomian saat ini, apapun yang Anda alami, kekecewaan, ketakutan, ketidakpastian akan masa depan, kesepian, kesehatan, pekerjaan, soal apapun badai yang mendatangi kehidupan Anda, pengharapan kita di dalam Yesus seperti jangkar yang kuat dan aman. Tuhan ingatkan kepada kita semua hari ini, I got this. Tuhan ingatkan kepada kita semua, kalian bisa mengandalkan aku. Kalian bisa bersandar kepadaku. Kalian bisa berpegang kepadaku sebab aku jangkar yang kuat dan aman. Mungkin kedengarannya aneh. Anda sudah jadikan Yesus sebagai Tuhan? Anda sudah jadikan Yesus sebagai juru selamat Anda? Anda sudah jadikan Yesus sebagai penuntun hidup Anda? Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai jangkar, sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita? Saya ingin tutup dengan ini. Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar cerita Ayub di Alkitab? Anda pernah dengar cerita Ayub? Kalau Anda nggak pernah, saya kasih sedikit rangkumannya. Ayub, bahkan dicatat, ada kitab namanya Ayub di Perjanjian Lama Anda. Ada seorang yang bernama Ayub disebut sebagai orang yang saleh dan orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan.
Dan Ayub ini bukan hanya dia cinta Tuhan, tapi dia adalah orang yang sangat kaya raya. Ini daftar kekayaannya, saudara. Biasa orang kalau mau dipanggil KPK kan harus submit, atau mau jadi presiden harus submit daftar kekayaan mereka ya. Ini daftar kekayaan Ayub. 7.000 domba, 3.000 unta, 500 lembu, 500 keledai, dan Ayub juga punya banyak sekali orang-orang yang staff yang bekerja untuk dia. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda lihat influencer mereka kasih lihat koleksi mobilnya, supercarnya, saudara ya kan, koleksi tasnya, Prada, Chanel, apalagi Gucci, right? Mereka ada collection, saudara. Ya kan, itu menunjukkan, oh ini orang berduit nih. Ayub, saudara, koleksinya lembu, unta, saudara. Dan pada waktu itu, inilah cara orang memamerkan kekayaannya. Nah, setelah itu, bukan itu aja saudara, Tuhan juga memberkati Ayub dengan 10 anak. Ada orang dulu, mungkin gini, ini asalnya kenapa ada istilah banyak anak? Singkat cerita, suatu hari badai yang sangat besar menghantam kehidupan Ayub. Semua yang dia miliki hilang lenyap dalam sekejap, saudara. Kalau mungkin orang bangkrut itu, mungkin kalau orang usaha bangkrut itu bisa lenyapnya bisa pelan-pelan. Oh bulan ini rugi, bulan depan rugi. Ini dalam sekejap lenyap semua. Alkitab Anda dan Alkitab saya mencatat, waktu Ayub menerima laporan dari pekerjanya, waktu dia kehilangan semua itu, di saat yang bersamaan, dia mendapat laporan dari para pekerjanya bahwa aset-aset dia juga dirampok oleh para penjahat. Kalau itu belum cukup saudara, kilat menyambar mati domba-dombanya, bahkan termasuk stafnya yang menjaga domba. Para musuh juga membunuh onta-onta Ayub dan semua pekerja yang menjaga binatang-binatang dia. Nah, di tengah-tengah Ayub mendengar laporan bahwa dia ini sedang kehilangan begitu banyak, Ayub juga mendapatkan laporan bahwa anaknya saudara, yang sedang pesta, 10 anak yang lagi pesta di dalam rumah, tiba-tiba ada angin ribut datang menghancurkan rumahnya, dan semua anak meninggal dalam sekejap. Kalau semuanya itu belum cukup, Ayub saudara juga kena penyakit kulit yang begitu ganas sampai dia harus menggaruk kulitnya dengan beling, dengan pecahan beling. Semuanya itu terjadi di saat hampir bersamaan. Mungkin kalau Anda mendengar cerita saya, Anda bilang gini, tunggu Rosid. Istrinya Ayub kan masih ada. Waktu Ayub mengalami semuanya itu, saya bacakan respon dari istrinya Ayub. Oke, kalau Anda lagi cari mantu, jangan cari yang kayak gini. Oke, saudara. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Apa katanya saudara? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya kan? Sekarang Anda ngerti ya, makanya ya, jangan cari mantu yang kayak gini saudara. Bukan hanya Ayub kehilangan hartanya, tapi dia kehilangan keluarganya, kesehatannya. Di tengah-tengah badai yang besar seperti ini. Ini respon dari Ayub. Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa yang terakhir saudara? Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Saya datang gak bawa apa-apa. Saya akan kembali kepada Tuhan juga gak bawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Anda baca kisah Ayub, bukan hanya Tuhan pulihkan kehidupan Ayub, mengembalikan semua harta yang dia punya. Tetapi ya, Ayub juga dikasih anak-anak lagi, saudara. Bukan itu saja, tapi Ayub juga dikasih panjang umur. Sehingga dia bisa hidup melihat cucu-cucunya. Buat Anda yang udah punya cucu, Anda tahu betapa bersuka cita ketika Anda melihat cucu-cucu Anda, saudara. Ella, boleh. Saya ingin ajak Anda membayangkan sebentar.
Suatu hari di masa tua Ayub, waktu Ayub sedang duduk sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, dia menoleh ke belakang. Dia ingat-ingat kembali dengan badai yang dia hadapi yang begitu besar saat itu. Mungkin Ayub ngomong sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Kalian mungkin gak pernah tahu apa yang dulu papa alami. Kalian mungkin gak pernah tahu apa yang kakek atau opa alami dulu. Papa, opa mengalami badai yang begitu besar dalam kehidupan ini. Tapi kalian tahu gak apa yang membantu papa dan opa bisa bertahan di tengah-tengah badai yang besar itu? Papa dan opa punya jangkar yang kuat dan aman. Jangkar yang bisa dijadikan pegangan di tengah-tengah badai yang besar. Dan jangkar itu adalah Tuhan Yesus. Ketika dunia ini jungkir balik, ketika dunia ini chaos, ketika dunia ini hancur, jangkar yang papa dan opa jadikan pengharapan itu bertahan dan bisa aku jadikan pegangan. Saya ngebayangin Ayub dengan segala kekayaannya yang dia sudah sediakan untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya. Saya ngebayangin Ayub ngomong gini, yang paling penting, yang terpenting dalam hidup kalian, kalian harus punya jangkar yang kuat dan aman. Kalian harus tahu di mana kalian menaruh pengharapan kalian. Segala sesuatu di dunia ini bisa digoncangkan. Segala sesuatu bisa diambil dari kita dalam waktu sekejap. Hanya satu yang kita bisa yakin dengan pasti yang tidak bisa diambil dari saudara dan saya, yaitu jangkar itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadikan Dia sebagai sumber pengharapan dalam hidup kita. Karena pengharapan kita di dalam Yesus seperti apa, saudara? Jangkar yang tertanam, yang sangat kuat dan aman bagi hidup kita. Sekali lagi pertanyaan untuk kita semua hari ini. Sudahkah Anda yakin bahwa apapun yang Anda jadikan pegangan saat ini akan cukup kuat untuk membantu Anda melewati badai hidup? Pertanyaan untuk kita semua. Atau nanti waktu Anda pulang, Anda renungkan, selama ini apa yang Anda jadikan pegangan? Selama ini apa yang Anda jadikan jangkar dalam hidup kita? Kalau Anda sudah menemukan jawabannya, pertanyaan berikutnya, apakah jangkar ini mampu untuk menopang kehidupan saya ketika badai yang besar itu datang? We have this hope as an anchor for our soul. It's firm, it's secure. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang sangat kuat dan aman bagi kita. Anda sudah mendengar saya mengucapkan ini, kita manusia mampu bertahan 40 hari tanpa makanan. Kita manusia bisa bertahan 3 hari tanpa minum air. Bahkan kita bisa bertahan beberapa menit, 8 menit tanpa oksigen, tanpa udara. Tapi tahukah Anda, manusia tidak bisa hidup lebih dari 1 detik tanpa yang namanya pengharapan. Begitu Anda dan saya kehilangan yang namanya pengharapan, disitulah akhir dari hidup kita. Youth pastor kita namanya Josh. Saya ketemu setiap minggu, kita baca buku bareng, saudara. Dia cerita waktu dia di kuliah dulu, dia bikin research paper
dia bikin tugas dalam topik suicide, bunuh diri. Dia bilang begini, bahwa orang-orang yang bergumul dengan kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya, yang dia temukan dalam research dia adalah orang-orang itu sebenarnya, ya benar dia mengakhiri hidupnya di hari ini. Tetapi ternyata dia bilang bahwa orang ini sebenarnya sudah mati sudah lama. Karena mereka sudah nggak punya lagi pengharapan. Saya berdoa biar nggak ada di antara kita yang kehilangan pengharapan, karena kita nggak bisa hidup lebih dari 1 detik tanpa yang namanya pengharapan. Manusia diciptakan untuk mempunyai yang namanya pengharapan. Jiwa Anda dan jiwa saya nggak bisa hidup dengan baik tanpa yang namanya pengharapan akan hari esok. Jiwa Anda dan jiwa saya membutuhkan pengharapan seperti tubuh kita membutuhkan oksigen dan air. Hari ini saya mau deklarasikan untuk kita semua, ada sebuah panggilan, ada sebuah tujuan hidup, ada sebuah pengharapan, ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda dan saya. Berserulah dan berdoalah kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, kata Tuhan. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukanku. Yang percaya sama-sama katakan amin.